terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kabarnya anak-anak muda? Luar biasa. Luar biasa, mari kita berikan tepuk tangan sorak-sorai. Haleluya, haleluya. Mari anak-anak muda yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, kita mau tundukkan kepala, kita mau memuji dan menyembah Tuhan. Haleluya. Tuhan, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu Tuhan. Kami percaya kalau kami boleh ada sampai hari ini, itu semua karena anugerah dan kebaikan Tuhan. Bapa, kami anak-anak-Mu Tuhan, kami mau datang untuk memuji dan menyembah Tuhan. Kami percaya di setiap pujian dan penyembahan kami, Engkau saja yang kami tinggikan dan kami permuliakan. Berkati setiap kami Tuhan, kami mau buka hati lebih lagi untuk Tuhan. Kami ingin memberikan sepenuh yang terbaik untuk Tuhan. Berkati setiap kami Tuhan, urapi setiap kami Tuhan. Kami percaya dimanapun kami berada, kami mendapatkan kekuatan yang baru di dalam Tuhan. Kami mendapatkan damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami siap untuk bermulai bagi nama Tuhan. Dan kami siap untuk bersorak-sorai bagi nama Tuhan. Mari anak-anak muda yang terkasih di dalam Tuhan, sama-sama kita berkata, amin, haleluya. Mari kita bersorak-sorai dan bersukacita. Semua berkata, firman-Mu Tuhan, pelita bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Ya, berikan sorak-sorai yang terbaik bagi Tuhan. Semua anak muda berkata, firman-Mu Tuhan, pelita bagi kakiku. Janji-Mu, yes, terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Siap, ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Yes, katakan, ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Teguh menopang, ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Sama-sama angkat tanganmu. Jalan-Mu di atas jalan-jalanku. Rancangan-Mu melebihi rancanganku. Firman-Mu sungguh telah membebaskanku. Berjalan lebih tinggi, berjalan bersama-Mu. Anak muda berkata, ku kan terbang, hey, tinggi di awan. Haleluya, haleluya. Yes, semua berseru. Sebab firman-Mu teguh menopang. Ku kan aman di dalam-Mu. Satu kali lagi anak muda berkata, ku kan terbang
perbaiki dan siapkan yang terbaik untuk Tuhan. Kami percaya kami anak-anak-Mu Tuhan. Kami ada di dalam genggaman-Mu Tuhan. Kami percaya kami anak-anak Tuhan. Setiap langkah kami Engkau yang menuntun kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. All these spaces broken and scattered in mercy God mandate and war. Empty-handed, but not forsaken. I've been set free. I've been set free. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Blind, but now I see. Oh, I can see you now. Oh, I can see the love in your eyes, laying yourself down, raising out the broken to life. Terima kasih Tuhan. Ini kami anak-anak-Mu datang di hadapan-Mu Tuhan. Mari sama-sama katakan. You take our failure, you take our weakness, you take this heart, Lord, in jars of clay. So take this heart, Lord, I'll be your vessel, the world to see your life in me. Oh, amazing
Tuhan sedang menjamah hidupmu. Tuhan memakai hidupmu untuk lebih lagi memuliakan nama Tuhan. Mari angkat tanganmu dan katakan, Amazing Grace, how sweet the sound. Yes, Jesus. Shalom teman-teman, tiba saatnya kita akan berdoa untuk mendoakan prayer request yang telah terkumpul dari akun media sosial Instagram The Regeneration. Mari kita berdoa. Ucap syukur Tuhan, terima kasih Tuhan karena Engkau telah memberkati kami sampai saat hari ini dan Engkau memberikan kami kesehatan Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih atas segala berkat yang telah Kau berikan kepada kami sehingga kebutuhan kami tercukupi Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga mengucap syukur atas kegiatan-kegiatan yang telah kami rencanakan yang sudah berjalan sampai saat ini dengan lancar Tuhan. Tuhan, semua gak akan bisa terjadi dengan baik jika bukan karena Engkau Tuhan. Kami manusia hanya bisa merencanakan dan melakukan tugas kami. Tapi Engkau yang menyempurnakan semuanya Tuhan. Tuhan, kami juga tak lupa untuk mendoakan UAS dan pembelajaran kami. Untuk menti-menti kami yang sedang ujian, yang belajar via online Tuhan. Engkau berikan hikmat dan kebijaksanaan agar belajar kami berguna bagi sekolah kami, bagi kehidupan dan bangsa ini Tuhan. Tuhan Yesus, juga jauhkanlah kami dari orang-orang yang berbuat jahat. Jauhkanlah kami dari segala mara bahaya yang mengancam keselamatan kami Tuhan. Engkau akan mengirimkan orang-orang yang baik kepada kami, yang mempunyai hati seperti hati-Mu Tuhan. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami Tuhan. Tuhan Yesus, ajarilah kami untuk lebih ikhlas mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Tuhan, mungkin banyak kesakitan yang terjadi dalam hidup kami, tapi Engkau yang mengajari kami untuk selalu mengampuni Tuhan. Thank you Tuhan. Kami juga berdoa untuk jemaat GBI Goshen Blessing dan menti-menti kami yang sedang sakit. Kiranya Engkau yang menyembuhkan bilur-bilur-Mu Tuhan, yang akan menyembuhkan menti-menti kami, yang akan menyembuhkan jemaat kami. Engkau akan mengangkat segala penyakitnya dari akarnya Tuhan. Engkau memberkati menti-menti dan jemaat kami yang sedang sakit melalui obat yang kami minum, melalui makanan dan vitamin yang kami konsumsi Tuhan. Dan juga tenaga medis yang merawat mereka. Terima kasih Tuhan, inilah doa dan seruan kami. Inilah ucapan syukur kami naikkan dalam nama-Mu yang penuh kuasa. Doa yang jauh dari sempurna ini kami serahkan dalam nama-Mu. Terima kasih, haleluya, amin. Amazing grace,
how sweet the sound that sang a wretch like me. Oh, I once was lost, but now I am found. Was blind, but now I see. Oh, I can see you now. Oh, I can see the love in your eyes, laying yourself down, raising up the broken to life. Amazing grace, how sweet the sound that I once was lost, but now I am born. Was blind, but now I see. Oh, I can see you now. Oh, I can see the love in your eyes, laying yourself down, raising up the broken to life. Hallelujah. Katakan Hosana. Hosana in the highest. Let our King be lifted up. Hosanna, Hosanna in the highest. Let our King be lifted up. Hosanna, let our King be lifted up. Let our King be lifted up. Let our King be lifted up. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik pada setiap kami. Teman-teman, kita sembah Tuhan yuk. Kita sembah Tuhan yuk. Yesus yang belum bisa berbahasa roh, yuk kita bermazmur. Kita ucapkan Tuhan, terima kasih Bapa. Engkau sungguh baik bagi setiap kami Tuhan. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih Tuhan buat hadirat-Mu yang sungguh luar biasa Tuhan dalam kehidupan kami. Kami sangat percaya Bapa, walaupun kami di rumah, tapi kami bisa merasakan Engkau hadir pada setiap kami. Engkau hadir sedang melawat setiap kami. Engkau sedang mengetok setiap hati kami Tuhan. Biarlah kami mengalami perjumpaan dengan Engkau lebih lagi Tuhan.
Kami pengen kenal Engkau lebih lagi Tuhan dalam kehidupan kami. Kami buka hati kami buka pikiran kami. Biarlah Roh Kudus yang menjamah setiap kami Bapa. Kalau saat ini kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kami berdoa, biarlah Engkau sendiri Bapa yang berbicara kepada setiap kami. Hamba-Mu ini sangat tahu, hamba-Mu ini hanya alat-Mu. Tuhan pakai hamba-Mu ini Tuhan supaya apapun yang hamba-Mu ini sampaikan semuanya berasal daripada Engkau. Tuhan, kami percaya Bapa, rencana-Mu sungguh besar bagi setiap kami. Meskipun keadaan hari-hari ini sukar, meskipun kami lihat keadaan ekonomi keluarga kami gak baik, tapi kami percaya Tuhan, di dalam Engkau selalu itu yang terbaik bagi setiap kami. Rancangan-Mu bukanlah rancangan kecelakaan, melainkan hari depan yang penuh dengan pengharapan. Terima kasih Tuhan, yang siap untuk mendengarkan firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Shalom anak muda. Ya, jangan diabaikan. Shalom. Ya, shalom. Kakak hari ini sangat excited banget untuk bisa men-sharingkan firman Tuhan kepada teman-teman sekalian di tempat ini. Bener, kakak ini excited banget, beda dari biasanya. Kalau sama anak-anak muda, entah kenapa ya, jujur nih, kakak jujur di hadapan kalian. Ini sekarang kita lagi syuting sekitar jam 11 siang. Kakak belum tidur dari tadi malam. Cuman tidur-tidur ayam, 1 jaman, itu pun gak ngerti, itu kayaknya gak berfaedah sih, itu tidur gak berfaedah. Gak berasa tidur, tapi kakak sungguh benar-benar excited bisa membawakan firman Tuhan buat teman-teman. Dan kakak sangat percaya ini firman Tuhan untuk kita semua, amin. Teman-teman, tahun 2020 dunia ini digemparkan dengan yang namanya COVID-19, COVID-19. Gak kerasa loh, sekarang udah bulan Juli, bulan ke-7 dari tahun ini. Sepanjang tahun ini dunia benar-benar sangat digemparkan namanya COVID-19. Bahkan kalau teman-teman yang aktif di dunia media sosial, ada memes ya. Ngomongnya apa sih memes? Itu kayak seperti lelucon, bisa multimedia bantu. Muncul memes-memes yang lucu, bahkan kayak tentang tahun 2020 ini suram. Seakan-akan suram banget. Banyak banget memes waktu kakak browsing, banyak banget memesnya. Dan ini salah satu yang kakak temukan yang masih menurut kakak masih proper lah, masih layak untuk kita lihat semuanya. Betapa ini menggambarkan tahun 2020 adalah tahun yang gak gampang bagi setiap kita. Tapi kakak sangat percaya di tengah kondisi yang tidak mudah ini, Tuhan juga punya rencana bagi setiap kita. Tuhan sedang mendidik setiap kita, Tuhan sedang mendisiplinkan setiap kita. Dan spesifiknya kalau di Indonesia, sama ya seperti kita sudah ibadah di rumah, sekitar 3,5 bulan ini, Indonesia baru merasakan dampak dari COVID. Sedangkan kalau awal mulanya ini di akhir tahun kemarin, tapi beberapa negara sudah mengalami dampaknya dari awal Januari itu sudah merasakan dampaknya. Nah, kakak sangat menyadari, kakak sendiri masih tinggal sama orang tua, belum hidup secara mandiri. Masih ya ada pendapatan lah tiap bulannya. Tapi kakak juga gak nyangka, pernah sekali kakak gak jadar juga sih. Bisa ngomel, duh ini COVID apaan sih? Corona apaan sih? Gak selesai-selesai kayak gini, gak bisa keluar rumah, gak sebebas dulu. Bisa ngomel seperti itu. Dan kakak sangat mengerti, anak-anak juga mungkin bosen di rumah, bingung ya mau ngapain. Kita gak bisa sekolah, kita gak bisa ketemu teman-teman. Bahkan ada yang curhat sama kakak, gak dapat uang jajan kak. Ya gak dapat uang jajan, jadi gak bisa jajan ya, gak bisa Gojek, gak bisa Grab. Kita jadinya sekarang udah sering bertemu sama keluarga kita. Sering ketemu kakak, sering ketemu papa mama, dan mungkin lebih sering konflik jadinya sekarang. Kakak kemarin beberapa saat lalu ikut seminar konflik. Konflik dalam keluarga itu hal yang wajar. Tapi konflik yang sehat itu yang kita harapkan itu ada. Kalau konflik itu buruk, ya itu hal yang harus benar-benar diperbaiki. Tapi konflik itu hal yang wajar, dan itu sebenarnya konflik itu baik supaya kita bisa melatih kita nanti kita di dunia kerja, nanti kalau kita menikah, kita
latihan berkonflik sama pasangan hidup. Yang sehat itu seperti apa, kita lagi latihan. Dan juga resesi ekonomi, keadaan ekonomi gak mudah, banyak yang terkena dampak, banyak papa mamanya yang dulu bekerja tapi sekarang lebih banyak untuk di rumah aja. Dan ini parahnya, teman-teman boleh simak, ini paling parah yang kakak benar-benar amatin dan kakak coba diskusi sama beberapa orang. Dan kayaknya kok iya benar juga ya. COVID ini membuat yang jauh, yang sebelumnya belum pernah kenal Tuhan, itu jadi kenal Tuhan. Kalau kita lihat banyak di sosial media, banyak orang-orang menyembah Tuhan di jalan-jalan. Nyanyinya lagu Waymaker ya. Waymaker, Miracle Worker, di jalan-jalan nyanyi lagu itu penyembahan. Terus yang tim medis semua kita doa nyembah semua. Jadi yang gak kenal Tuhan terus seakan-akan kenal Tuhan. Tapi yang sudah kenal Tuhan, yang biasanya selama ini ke gereja itu jadi jauh. Jadi yang awalnya jauh dari Tuhan jadi dekat. Tapi yang sudah dekat sama Tuhan itu yang malah menjauhkan diri. Walaupun kakak tahu tidak semuanya. Iya benar, gak semuanya. Ada yang masih benar-benar teguh imannya. Masih ada yang benar-benar rajin saat teduh. Kakak seneng banget kapan lalu lihat hasil survei ya di teman-teman di TAG sekalian. Teman-teman masih rajin saat teduh. Masih ada yang rajin saat teduh, rajin doa. Bahkan ada yang mesbah keluarga bareng. Kakak seneng banget lihat hasil survei itu. Nah kenapa sih kok yang jauh dari Tuhan jadi dekat. Tapi yang dekat sama Tuhan malah jauh. Bisa karena ibadah online kita sulit konsentrasi. Ayo sekarang teman-teman handphonenya diminggirkan dulu. Yuk kita gunakan waktu ini yuk untuk kita fokus sama Tuhan. Kalau handphonenya dipakai buat ibadah online, ya sudah ada chat masuk abaikan. Ini cuman maksimal 30 menit kakak akan memberitakan firman Tuhan. Lalu apa sih yang bikin kok kita semakin jauh dari Tuhan? Kita mau ibadah online atau enggak ada yang tahu. Kita mau ibadah fokus atau enggak ada yang tahu. Biasanya kan teman-teman kalau di gedung youth center, ya kalau teman-teman main handphone, kadang ada yang ditegur sama mentornya. Kalau teman-teman gak datang ibadah, kadang juga ditanya sama mentornya, loh kenapa kok kamu hari ini gak ibadah? Kenapa ya, ada kendala apa? Tapi kalau teman-teman di rumah, bener-bener gak ada yang ngawasin. Mau bohong bisa bohong aja. Tapi ayo, kakak berdoa gak ada yang bohong ya di sini di rumah. Ketika ditanyain sama mentornya kabarnya gimana, ibadah atau enggak, ya jangan bohong. Terus teman-teman juga frustasi PR, wah banyak banget PR-nya. Terus teman-teman juga disuruh orang tua untuk bantu bekerja. Ayo kerja dulu aja, ngapain ibadah-ibadah terus. Dan 3,5 bulan ini, kalau kita gak disiplin, kalau kita nggak rajin saat teduh, kita nggak benar-benar, oh ya pokoknya setiap malam atau setiap pagi aku harus ibadah, aku harus saat teduh. Setiap minggu aku harus ikut ibadah live streaming. Setiap hari Kamis, 2 minggu sekali aku ikut Zoom meetingnya TAG. Kalau kita nggak disiplin itu, kita akan seperti kata yang sedang direbus berlahan-lahan. Bisa gambarnya kata yang sedang direbus berlahan-lahan. Ya kata ini dimasukkan ke dalam panci. Dia pertama ngerasa, oh dingin ya, enak ya. Oh tiba-tiba hangat. Kok enak-enak aja. Tapi berlahan-lahan sebenarnya dia sedang mati. Dia akan mati berlahan-lahan. Dan teman-teman, ini sama dengan kondisi kita. Kalau kita berleha-leha, kita nggak disiplin secara rohani, kita nggak wake up, kita nggak bangun. Kita nggak bangun hubungan sama Tuhan, kita nggak coba untuk mendisiplinkan diri kita. Kakak nggak tahu ketika Tuhan datang kedua kali, apakah kita siap sedia atau tidak. Ya kita di TAG, kita memang belum pernah secara spesifik kita membahas tentang kedatangan Tuhan yang kedua kali. Tapi kakak janji suatu saat kita akan bahas tentang ini. Tapi kakak akan secara ringkas, pada intinya di iman Kristen ini kita percaya bisa di waktu yang bersamaan, bisa Tuhan Yesus itu datang. Tapi ada yang tertinggal, tapi ada yang ikut bersama Tuhan Yesus.
di pesta perjamuan yang sungguh menyenangkan. Intinya seperti itu. Ada yang tertinggal karena mereka tidak percaya Tuhan, tapi ada yang ikut bersama-sama dengan Tuhan, gampangnya di sorga nanti. Nah, dan selain itu kita juga gak tahu kita hidup sampai usia berapa. Kakak bukan mendoakan hal yang buruk, tapi setelah ibadah ini pun kita gak tahu hidup kita ini berapa lama. Kita lihat berita-berita yang menyebar, yang muda pun juga bisa meninggal. Dan kalau kita gak siap, kalau iman kita gak kuat, kita terleha-leha dengan enaknya dunia ini. Kakak gak tahu ketika nanti sudah meninggal, masuknya ke surga atau ke neraka. Setelah kehidupan yang ini, masih ada kehidupan yang selanjutnya yang jauh lebih panjang. Ini tuh cuma sementara, tapi ada jauh yang lebih kekal. Ayo teman-teman, kita wake up. Kakak percaya waktunya sudah gak lama lagi. Firman Tuhan mengatakan bahwa ketika hari Tuhan, ketika mau kedatangan Tuhan, keadaan itu akan semakin sukar. Dan tanda-tanda seperti ini, COVID-19, ya ini adalah tanda-tanda akhir zaman. Ini sudah waktunya, ayo kita semua bangun. Sama kayak kalau teman-teman ke sekolah, kalau teman-teman terlambat, ada konsekuensi yang akan teman-teman terima. Jadi kita semua jangan sampai kita terlambat, kita harus bangun, kita harus wake up, siap sedia. Firman Tuhan hari ini akan kakak ambil dari Matius 25 ayat 1 sampai 13. Ini adalah hal yang perlu kita perhatikan hari-hari ini. Dan beberapa minggu terakhir kakak banyak diingatkan khotbah tentang ini lagi. Matius 25 ayat 1 sampai 13 bercerita tentang 5 gadis bijaksana dan 5 gadis bodoh. Ini adalah suatu perumpamaan. Jadi bukan real terjadi seperti itu. Jadi perumpamaan. Kalau perumpamaan itu ibarat seumpama. Nah misalnya bagai anak ayam kehilangan induk. Nah itu artinya misalnya kita seorang bawahan kita kehilangan seorang pemimpin. Itu namanya bagai anak ayam kehilangan induk. Lalu perumpamaan yang lain contohnya bagai tinggal di sangkar emas. Maksudnya tinggal di yang hidup sudah berkecukupan semuanya tersedia. Ya sangkar emas. Tapi kan gak mungkin kan kita semua tinggal di sangkar emas. Gak mungkin. Tapi itu kayak ibarat. Nah yang mau kita bahas hari ini adalah perumpamaan. Kita lihat video ya. Videonya bagus banget. Kata-kata yang dimunculkan di video ini persis apa yang dikatakan di Matius 25 ayat 1 sampai 13. Jadi yuk teman-teman simak. Hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 di antaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya, tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam, terdengarlah suara orang berseru, "Mempelai datang, songsonglah dia." Gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam." Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, "Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ." Akan tetapi, waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu, dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin. Lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu." Tetapi ia menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu, berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya." Video ini bercerita tentang 5 gadis yang bijaksana dan 5 gadis yang bodoh. Jadi total berapa gadis? 10 gadis. 10 gadis ini ibaratkan hari-hari ini adalah seperti seorang bridesmaid. Ya, seorang bridesmaid, kalau bridesmaid
zaman dulu itu mereka yang menyambut, menyongsong ya. Tadi ayat 1, seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. Jadi menyongsong itu menyambut. Jadi kalau bridesmaid di zaman dulu itu mereka menyambut mempelai laki-laki. Mereka merayakan bersama, mereka pesta bersama supaya nanti menjemput mempelai wanita. Jadi mereka ini bukan mempelai wanita tapi ibaratnya seperti bridesmaid-nya. Nah, mereka ini bridesmaid-nya menyambut mempelai laki-laki. Bridesmaid yang ada di tempat sini adalah kita semua. Kita semua yang sudah kenal Kristus. Tapi yang membedakan dua hal ini, dua kelompok ini nanti ada di ayat berikutnya. Apa sih yang membedakan dua kelompok ini? Tadi sudah kakak singgung-singgung, ada yang bodoh tapi ada yang bijaksana. Mereka mau menyambut mempelai laki-laki. Mempelai laki-laki yang di sini adalah Kristus itu sendiri. Jadi ibarat kita semua, kita berada di gereja yang sama, kita mau menyambut Kristus, kedatangan Yesus yang kedua kali. Tapi nanti bedanya ada yang siap dan ada yang enggak. Di ayat 2, kita baca ayat 2, 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Ya, ini yang membedakan keduanya. Ayat 3, gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Ayat 4, sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Nah, ini udah kakak coba untuk membuat PowerPoint-nya, membuat perbandingan di antara mereka. Ada yang bijaksana, tapi ada yang bodoh. Yang bijaksana, dia membawa pelita yang akan dinyalakan dengan minyak. Tapi yang bijak membawa pelita dan juga minyak dalam buli-buli. Dia punya persediaan. Tapi dia yang bodoh, dia membawa pelita tapi tidak ada minyaknya. Dia nggak punya minyak cadangan. Ini sama seperti kita. Kita sama-sama berada di dalam satu gereja yang sama. Kita bertumbuh di dalam satu komunitas sama. Tapi ada yang Kristennya cuman KTP, cuman asal-asalan karena disuruh orang tua ikut ibadah, disuruh orang tua ikut Zoom meeting, tapi bukan benar-benar pernah mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Kalau yang bijaksana, dia benar-benar pernah mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Dia mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Ayat kelima. Tetapi karena mempelai itu, maksudnya mempelai laki-laki, Kristus, itu lama tidak datang-datang, juga mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Jadi yang tidur bukan hanya yang bodoh, tapi yang bijaksana pun juga tertidur. 10 semuanya mereka tertidur. Ini mengibaratkan, kita pun kadang-kadang yang pernah mengalami perjumpaan dengan Tuhan, kita tahu bahwa Yesus Kristus itu adalah Tuhan, bahkan mengaku dan sudah memilih, memutuskan untuk dibaptis. Terkadang kita masih jatuh di dalam dosa. Terkadang kita masih santai-santai hidupnya, kita nggak coba untuk menceritakan tentang Tuhan Yesus ke teman-teman kita santai-santai, kita nggak saat teduh, kita nggak doa. Terkadang kehidupan kita yang sudah mengenal Tuhan memang kadang jatuh bangun. Tapi yang membedakan ini kita harus belajar dari gadis bijaksana di ayat 6 dan ayat ke-7. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, mempelai datang, songsonglah dia. Gadis-gadis itu pun bangun, semuanya lalu membereskan pelita mereka. Yang membedakan adalah bahwa gadis yang bijaksana dia membereskan. Ketika dia melakukan kesalahan, dia punya pemberesan hati dengan Tuhan. Dia mau bertobat. Jadi teman-teman, waktu kita tidur setiap malam, kakak ingatkan jangan lupa. Ayo kita terus, gak apa-apa, kita doa. Doa, Tuhan ampuni setiap dosa dan kesalahan kami. Tapi bukan berarti kita mempermainkan Tuhan. Karena Tuhan gak bisa dipermainkan. Tapi kita, Tuhan aku bertobat, aku mau belajar Tuhan untuk menjadi anak yang baik. Kita harus menjadi gadis yang bijaksana ini. Ayat ke-8. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana,
Berikanlah kami sedikit dari minyak-Mu itu, sebab pelita kami hampir padam. Kita yang kenal sama Tuhan, terkadang kita digoda sama teman-teman kita. Ibaratkan yang bodoh ini, wanita yang bodoh, gadis yang bodoh ini yang terus mengganggu kita supaya kita, udahlah gak usah saat teduh lah, udahlah gak usah ibadah lah, kita akan terus digoda. Tapi kita harus punya prinsip. Nanti di ayat 9 dijelaskan bahwa kita tuh harus tegas, kita harus punya prinsip. No, kalau enggak ya enggak. Kita harus terus belajar dari yang bijaksana. Kita akan terus digoda. Minggu lalu kalau kakak tidak salah ingat, Ibu Gembala pernah menceritakan tentang Yusuf yang terus digoda oleh Potifar. Dia terus digoda. Dan ketika iblis mau menggoda kita supaya kita jatuh dalam dosa, sekali dia goda, gagal, dia akan goda lagi. Goda lagi sampai kita jatuh. Tapi jangan pernah kita jatuh, jangan pernah kita tergoda oleh keadaan. Ayat 9. Tapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ. No, tidak mau. Kamu goda aku. No, kita seringkali waktu kondisi gini kita dengar firman Tuhan. Oh iya, tenang. Tuhan melawat setiap kita kok. Tuhan menjaga setiap kita. Tuhan memperhatikan kita. Tapi jangan lupa, ada juga yang lain yang sedang memperhatikan kita. Yaitu iblis. Iblis terus memperhatikan kita seperti singa yang mengaum-ngaum. Sampai kita jatuh. Tapi ketika kita bersama Tuhan, kalau kita hidup benar-benar di dalam Tuhan, kita gak mungkin jatuh. Karena Tuhan kita lebih hebat daripada iblis. Nah, jadi kalau teman-teman di rumah tergoda untuk, aduh aku mau lihat yang aneh-aneh gimana ini, gak tahan. Hormon gak bener ini gimana ini. Ya udah kalau teman-teman udah kayak gitu, teman-teman harus tegas. Enggak, ya udah bawa laptopnya ke kamar orang tua. Sama orang tua kerjain PR-nya. Kalau misal teman-teman di kamar sendiri, aduh tergoda. Untuk misalnya masturbasi. Wah, kalau teman-teman sudah seperti itu langsung tegas, no. Ayo langsung kumpul sama keluarga. Kalau sama keluarga gak mungkin dong teman-teman masturbasi, ya enggak. Lalu kita semua di rumah, kita belajar di rumah. Kita sekolah dari rumah, bahkan kita ujiannya juga di rumah. Nah kalau ujian yang namanya tes, artinya kita gak bisa tanya teman dong. Artinya gak bisa minta guru les bantu koreksi dong. Gak bisa minta kakak bantu koreksi dong. Kalau ujian ya ujian. Jadi kita harus benar-benar berintegritas. Kakak dulu SMP, kakak pernah nyontek juga kok. Tahu, memang gak pernah ngalami COVID sebelumnya. Tapi kakak waktu SMP, kakak pernah nyontek. Udah itu nyontek, dimasukin catatannya, dimasukin ke kotak pensil, tulis di paha, apa itu pernah kakak lakukan. Kakak jujur di hadapan teman-teman. Tapi satu hal yang kakak sadari, ketika kakak melakukan itu malah membodohi kakak sendiri, kakak gak pinter. Bukannya makin pinter, tapi makin bodoh. Kadang apa yang kita tulis sendiri pun itu gak keluar di ujian, ya gak? Kita kembali ke ayat 10. Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Yang siap sedia, yang selalu berjaga-jaga di dalam Tuhan, yang selalu menjaga kekudusan, dia masuk untuk berpesta sama Kristus, sama mempelai laki-laki itu, dan pintu ditutup. Ketika waktunya sudah tiba, kalau teman-teman gak berjaga-jaga, ya udah gak ada kesempatan lagi. Hanya itu, hanya one chance itu aja. Tapi buat mereka yang bodoh, mereka datang, ayat 11 kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, yang bodoh ini, Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu. Ayat 12, tapi ia menjawab, aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Waktunya sudah terlambat. Gak wake up sebelumnya, gak berjaga-jaga sebelumnya. Dan ayat 13, ini adalah inti dari perumpamaan ini.
maksud dari perumpamaan ini diberikan bagi setiap kita itu apa? Karena itu berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Kita nggak tahu kapan kita mati. Kita nggak tahu kapan Tuhan Yesus akan datang kedua kali ke dunia ini untuk menjemput kita semua murid-murid Kristus. Ingat yang murid saja. Yang murid itu artinya yang benar-benar kenal Tuhan. Yang mau belajar firman Tuhan. Kita nggak tahu kapan. Ayo teman-teman, jangan kita terlena seperti kodok. Yang tadi kakak sudah ceritakan di awal. Terlena tapi lama-lama mati. Jangan sampai kita mengikuti keadaan seperti ini. Kita nggak ibadah sungguh-sungguh, tapi lama-lama jiwa kita kering, kita nggak ada pengharapan. Lama-lama nggak kenal Tuhan. Jangan sampai kita jadi seperti itu, tapi kita harus terus wake up, harus terus berjaga-jaga. Karena si jahat itu terus mengaum-ngaum seperti singa. Ayo teman-teman, kita di rumah, terus kita bangun hubungan kita sama Tuhan. Bulan lalu kita sudah membahas identitas kita. Identitas kita adalah anak-anak Allah. Anak-anak Allah artinya apa? Dia membangun hubungan dengan Tuhan. Yuk sama-sama mari kita satukan diri kita mau berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan untuk firman hari ini. Biarlah Engkau yang berbicara kepada setiap kami Bapa. Mungkin ada beberapa hal yang kami masih belum paham. Tapi biarlah Roh Kudus-Mu yang terus memberikan pengertian kepada setiap kami. Supaya kami terus berjaga-jaga di dalam Engkau Tuhan. Karena kami tahu waktu kedatangan-Mu sudah sangat singkat. Sudah sangat-sangat singkat Tuhan. Kami gak mau terlena oleh keadaan. Kami gak mau diam begini saja. Tapi kami mau bangkit. Kami mau menjadi bangkit menjadi terang-Mu Tuhan. Karena kami tahu Tuhan firman-Mu berkata bahwa kami adalah garam dunia dan kami adalah terang dunia. Pakai setiap kami Tuhan. Pakai hidup kami. Tuhan ampuni setiap dosa kesalahan kami Tuhan. Biarlah hidup kami terus berkenan di hadapan-Mu. Dan ketika Engkau datang kedua kali, kami sudah siap untuk menyambut Engkau seperti 5 gadis yang bijaksana ini Tuhan. Pakai setiap kami Tuhan. Kami juga mau berdoa buat keluarga kami yang belum mengenal Engkau. Biarlah Engkau yang menjamah mereka Tuhan. Biarlah mereka mengalami perjumpaan pribadi dengan Engkau. Sekarang teman-teman, yuk kita buka kedua tangan kita terima berkat, doa berkat hari ini. Kiranya Engkau terima berkat yang daripada Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Dan biarlah Kristus terus menyertai Engkau, menyertai keluargamu. Dan Kristus akan terus bersama-sama dengan Engkau. Jangan takut karena firman Tuhan berkata, Aku, Yesus, menyertai engkau senantiasa sampai kesudahan zaman. Terima kasih Tuhan. Engkau sungguh baik bagi setiap kami. Kami mau melanjutkan aktivitas kami. Biarlah Engkau yang terus menyertai Tuhan. Dan kami hidup terus berjaga-jaga di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mario bermain untuk menjangkau Tuhan. Kini sisa nyawanya hanya 1. Dan dengan 1 nyawa ini, Mario harus menjangkau titik akhir agar bisa bersama Tuhan. Cukup sederhana. Tapi ada jurang besar yang memisahkannya dari Tuhan. Jurang besar ini akibat dosa Mario. Karena Mario telah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Dan karena Allah itu kudus, ia tak mampu menerima dosa. Jadi jika ini tantangannya, Mario harus bagaimana? Lihatlah. Mario mencoba ambil keputusan benar. Hidup dengan benar. Tidak cukup. Mario lakukan banyak hal baik. Berbuat baik, jadi sukarelawan. Bukan. Mario mencoba taat beragama. Sama sekali bukan. Karena putus asa, Mario mencoba pilihan Yesus. Tanpa ragu, Yesus menghapus jarak dan menjadi penengah Mario dan Tuhan. Yeay! Mengapa Yesus? Karena Yesus Kristus adalah satu-satunya jalan agar kita dipersatukan kembali dengan Tuhan. Ia membayar harga yang takkan pernah mampu kita bayar dengan mati di salib bagi dosa kita. Yesus adalah satu-satunya jalan kita bisa menyeberang dan dipersatukan dengan Tuhan.
Bagaimana denganmu? Percayakah pada realita ini? Apakah kamu mau mengakui kamu sudah berdosa terhadap Tuhan? Bertobatlah dan percaya bahwa hanya Yesus yang bisa menyelamatkanmu. Percayalah bahwa Yesus adalah Tuhan dan serahkanlah hidupmu padanya. Kamu bisa sampai ke seberang. Kamu bisa memenangkan permainan mustahil ini. Karena Yesus sudah memenangkannya bagimu.